Hari ini kita akan membahas menelaah struktur dan bahasa teks laporan percobaan. Kompetensi dasar dalam materi ini adalah kompetensi 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, siswa mampu menelaah struktur dan teks laporan percobaan. Dan yang kedua, siswa mampu menelaah kebahasaan teks laporan percobaan. Namun pada pertemuan ini kita bahas tujuan yang pertama dulu ya, yaitu menelaah struktur teks laporan percobaan. Di pertemuan lalu, kamu sudah melihat contoh dari teks laporan percobaan. Kamu juga sudah mencoba untuk melihat informasi lalu menyimpulkan isi dari teks laporan percobaan. Sedikit banyaknya mungkin kamu sudah bisa melihat secara sepintas struktur atau pembagian dalam teks tersebut. Nah, sekarang kita akan melihat struktur dari teks laporan percobaan dan kita akan membahasnya lebih dalam. Dimulai nanti dari struktur yang pertama yaitu judul, yang kedua tujuan, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat prosedur atau langkah kerja, dan yang kelima hasil percobaan, lalu yang keenam atau yang terakhir adalah simpulan. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Judul dalam KBBI itu diartikan sebagai kepala karangan. Nah, dalam pembuatan judul ini ada syaratnya, yaitu satu, harus relevan. Nah, ini maksudnya adalah judul yang dituliskan pada bagian atas teks laporan percobaan haruslah relevan dengan percobaan yang akan dilakukan. Yang kedua, menarik. Nah, ini berkaitan dengan pilihan kata. Bagaimana kamu merancang judulmu menjadi sesuatu yang menarik untuk dibaca oleh orang lain. Nah, yang ketiga adalah menggambarkan garis besar isi. Nah, misalnya kamu membuat es krim sehat, maka di dalam judul itu kamu juga haruslah mencantumkan tentang es krim sehat tersebut. Atau contoh lain, kamu mau membuat percobaan tentang membuat slime tanpa boraks, maka dalam judul tersebut kamu dapat membuatnya seperti ini: cara membuat slime tanpa kandungan boraks. Nah, itu dia sudah menggambarkan garis besar dari isi laporan percobaan. Selanjutnya tujuan, yang artinya adalah sesuatu yang ingin kamu capai melalui percobaan. Struktur ini merupakan penjelasan awal yang menyatakan apa maksud dari dibuatnya suatu percobaan. Yang ketiga adalah alat dan bahan. Maksudnya di sini adalah semua alat. Alat artinya benda yang dipakai untuk membuat, dan bahan yang artinya barang yang akan dibuat, yang akan digunakan untuk percobaan. Alat ini contohnya seperti sendok, gelas, piring, botol, dan lain-lainnya. Sedangkan bahan contohnya itu bisa air, garam, gula, zat-zat kimia, ataupun yang lain-lainnya. Jadi bisa dibedakan ya, kalau alat itu benda yang dipakai untuk membuat sesuatu, sedangkan bahan itu adalah barang atau bahan yang akan dibuat menjadi sesuatu. Selanjutnya adalah prosedur atau langkah kerja, yang artinya urutan kerja. Nah, pada langkah kerja ini urutannya haruslah benar agar dapat diikuti oleh orang banyak dan hasilnya pun sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian ada hasil, yang artinya adalah sesuatu yang diperoleh dari percobaan yang telah dilakukan. Dan yang terakhir adalah simpulan, artinya pendapat akhir berdasarkan hasil. Selanjutnya, coba perhatikan cuplikan teks berikut.
Kita coba lihat ya, cuplikan teks ini termasuk ke dalam struktur bagian apa. Kita lihat dari yang nomor 1. Laporan ini disusun untuk memberikan laporan atas kegiatan percobaan yang telah kami lakukan. Kegiatan yang kami lakukan adalah menguji kandungan gizi pada beberapa jenis makanan tradisional. Kira-kira ini termasuk struktur bagian apa ya? Ya benar, ini adalah struktur bagian tujuan. Kamu bisa melihat kata untuk yang terdapat pada kalimat pertama yang menunjukkan suatu tujuan. Selanjutnya kita lihat cuplikan teks yang nomor 2. Slime ini sangat mudah dikerjakan. Selain dapat menunjang kreativitas, teknik pembuatan slime dapat dijadikan waktu kebersamaan yang produktif. Selain itu, lebih hemat uang karena menggunakan bahan-bahan yang ada di dalam rumah. Nah, ini struktur bagian apa ya? Cuplikan teks nomor 2 ini merupakan struktur bagian simpulan. Karena isinya merupakan pendapat akhir setelah dilakukannya percobaan, atau ini diambil dari hasil yang diperoleh. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, es krim ini rasanya tetap lezat seperti es krim pada umumnya, namun lebih sehat karena tidak pakai pewarna buatan dan gula buatan. Percobaan ini dilakukan oleh kelompok kelas untuk memenuhi tugas kewirausahaan. Kalau cuplikan teks yang ketiga ini masuk pada struktur bagian hasil. Mengapa? Karena dalam cuplikan teks ini sudah menunjukkan hasil apa yang diperoleh, yaitu tentang es krim yang rasanya tetap lezat seperti es krim pada umumnya, namun lebih sehat karena tidak pakai pewarna buatan dan gula buatan. Selanjutnya cuplikan teks yang keempat. Pelajaran kewirausahaan ini memberi pengalaman yang sangat menyenangkan, bisa membuat makanan sendiri untuk dikonsumsi sendiri, mudah, lezat, dan sehat tentunya. Selain itu, kegiatan ini juga dapat dijadikan sebagai pengembangan bisnis rumahan yang lumayan menguntungkan. Sepertinya sudah terlihat jelas ya struktur bagian apa cuplikan teks yang keempat ini. Kita bisa melihatnya karena pada cuplikan keempat ini isinya berupa pendapat dari seseorang yang telah melakukan percobaan. Maka cuplikan yang keempat merupakan bagian dari simpulan. Yang terakhir, cuplikan teks nomor 5. Slime ini lebih aman digunakan anak-anak pada saat ini. Slime tidak menggunakan boraks yang memiliki kandungan zat yang berbahaya. Bagaimana dengan cuplikan yang kelima ini? Apakah kamu sudah bisa melihat ini struktur bagian mana? Cuplikan yang kelima ini pada kalimat pertama ini berisi tentang hasil dari percobaan yang menyatakan bahwa slime yang dibuat itu lebih aman karena tidak memiliki kandungan zat berbahaya seperti boraks. Bagaimana? Apakah kamu sudah semakin paham tentang struktur teks laporan percobaan? Nah, semoga apa yang saya jelaskan tadi membantu kamu dalam memahami struktur teks laporan percobaan